Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita. Masih di modul pembelian bagian 2 atau part 2, tapi sebelumnya saya ingin share satu ayat, Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ini adalah nasihat dari mertua Musa, Yitro ya, kepada Musa. Tentu saja ini berdasarkan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Musa memimpin bangsa yang cukup besar, bangsa Israel, dan semua masalah diperhadapkan kepada Musa, sehingga secara fisik Musa menjadi kewalahan dan kelelahan. Tetapi karena adanya hikmat yang diberikan oleh Tuhan melalui mertuanya Yitro, maka Musa diberikan nasihat ini. Buat kelompok-kelompok yang besar dan kelompok-kelompok yang kecil, dan tunjuk pemimpin ya, satu orang pemimpin di antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, syarat untuk menjadi pemimpin ini adalah cari orang-orang yang cakap ya, cakap itu artinya capable ya, punya kompetensi, dinilai bisa melakukan segala sesuatu yang diembankan, takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Pasti akan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap. Benci untuk kejar-kejar suap, bukan cuma benci terhadap ajaran tentang tidak boleh suap, tetapi mau kejar-kejar suap, mau cari-cari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang wajar, itu orang itu benci terhadap hal yang seperti itu. Nah, itulah kriteria-kriteria yang diminta oleh Tuhan melalui Yitro pada saat Musa akan membagi kelompok-kelompok dari bangsa ini menjadi kelompok yang besar dan kelompok yang kecil. Saya rasa beberapa kriteria ini masih sangat relevan untuk ada pada diri kita masing-masing. Hendaknya kita cakap, kita harus menjadi pribadi yang takut akan Allah, kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan benci terhadap pengejaran suap. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas berkat Tuhan. Kami akan melanjutkan materi modul pembelian bagian 2 ini. Berikanlah hikmat, akal budi dari surga. Kami boleh mengerjakan simulasi berdasarkan panduan ini dengan baik. Dan biarlah apa yang kami pelajari boleh bermanfaat dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat di mana saja kami berada. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan di modul pembelian di tanggal 10 ya, di tanggal 10. Tanggal 10 Januari, ini lanjutan dari paling terakhir yang bagian 1, yaitu tanggal 9 Januari. Sekarang kita masuk pada tanggal 10 Januari. Perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar 7.500.000, termasuk pajak, dan nomor faktur DP-1818. Jadi deposit ini semacam uang muka dulu ya, yang diberikan kepada supplier. Bisa saja seperti itu, walaupun barangnya belum terima, mungkin barang itu cukup sangat susah didapat, atau kita mau booking, misalnya tidak, maksudnya diprioritaskan dulu ke kita karena kita butuh sekali, bisa saja kita sebagai customer mendepositkan ya, atau mungkin ada ketentuan ya, mungkin kita tidak bahas itu. Tetapi jika seandainya kita sebagai customer dan kita ingin depositokan uang kita atau transfer dulu semacam uang muka kepada supplier atau vendor, maka kita akan catat itu di menu purchase down payment. Jadi kita pergi ke modul ini ya, pembelian, purchases, kemudian
kita ke menu purchase down payment. Pemasoknya kita masukkan Mulia Abadi, tanggal transaksi tanggal 10 Januari 2019. Nilai uang muka dimasukkan 7.500.000, 7.500.000, dan karena keterangannya kena pajak, kita centang kena pajak. Ini juga pajak pertambahan nilai. Nomor fakturnya adalah DP garing 1818. Oke. Ini untuk mencatat ada down payment. Kemudian kita klik proses, kita klik payment. Purchase down payment yang tadi itu akan mengurangi nilai tagihan supplier ke kita. Jadi untuk mencatat bahwa ada pengurangan uang di pihak kita karena ditujukan untuk membayar uang muka, kita langsung ke proses payment-nya. Pembayaran menggunakan Mandiri IDR, menggunakan ini ya, caranya adalah transfer. Jadi payment methodnya pilih transfer. Kemudian ini sudah otomatis, jadi detailnya ini akan otomatis kalau sudah ada bawaan dari transaksi sebelumnya. Seperti ini kan, kita langsung proses payment ke sini. Dan jangan lupa tanggal transaksinya tanggal 10.01/2019. Dan kemudian kita klik ini ya, kita klik calculate payment. Oke. Setelah klik calculate payment, kita klik save. Nah, ini has been successfully saved. Jika kalian penasaran bagaimana journal entry untuk transaksi pembayaran uang muka tadi, maka kalian klik di others, journal detail, dan ini hutang usaha IDR dan Bank Mandiri IDR. Sebenarnya kita catat uang muka pembelian itu di debit ya, uang muka pembelian itu dijadikan aset ya, dan Bank Mandiri IDR itu di kredit. Nah, kenapa bisa begini? Jadi lihat ya secara sistem. Contoh untuk transaksi ini ya, waktu kita catat DP, maka di sistem akan jurnal ini hutang usaha IDR, uang muka pembelian IDR, dan kemudian PPN-nya. Setelah kemudian dibayarkan, maka hutang usaha IDR yang tadinya dikreditkan ini karena sudah dibayar, maka ini menjadi aset kita ya, uang muka pembelian ya. Jadi dia kayak cross check gitu, adjustment-nya, bahwa kita tidak lagi berhutang ya, tidak ada catatan hutang. Lihat kalau di sini kan hutang usaha debit dan kredit itu sebenarnya tidak ada ya. Ini debit dan kredit tidak ada. Jadi yang ada cuman kalau hutang usaha IDR ini di debit dan kredit kan nol. Jadi seperti kita mencatat jurnal Bank Mandiri IDR, terus kita catatnya debitnya adalah uang muka pembelian, uang muka pembelian dan PPN-nya. Jadi ini tidak masalah karena secara sistem saja ya. Kita temporarinya di sini, tetapi kita juga adjust untuk tidak ada. Ini by system ya. Sekarang kalau kita sudah selesai, kita lanjut pada transaksi selanjutnya. Diminta untuk cek berapa uang di Bank Mandiri. Kita ke history bank. Jadi kita ke cash and bank, kemudian kita pilih bank history. Kita pilih dari tanggal 1. Ini mungkin Bank Mandiri ya, Mandiri. Karena diminta Mandiri IDR, mari kita buka dari tanggal 1 hingga tanggal 10. Ya, coba kita lihat ya. Plus uang yang kita keluarkan. Ya.
Ini tanggal 1 ya. Nih. Plus uang yang kita keluarkan 7.500.000, maka sisa uang yang ada di Mandiri IDR adalah 391.256.000. Oke. Nah, selanjutnya kita ke tanggal 11. Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi. Jadi jika kita mau pesan barang, kita inputnya di purchase order. Ini sudah ya. Jadi kita sudah pernah punya pengalaman sebelumnya, kita mau input transaksi. Ini dia melakukan pesanan pembelian bukan berdasarkan requisition ya. Jadi dia langsung pergi ke purchase order, kemudian di sini pemasoknya itu adalah Mulia Abadi. Mulia Abadi, tanggal transaksi tanggal 11/01/2019, dan search barangnya kursi bar. Oke, harganya adalah nih, kuantitinya 250, harganya adalah 50.000. Next ya. Oke, ini plus pajak 13.750.000. Oke, tidak ada keterangan yang lain. Ini adalah pesanannya 250 per kuantitinya 50.000. Sekarang kita klik save ya untuk transaksi ini. Oke, jadi kita input vendornya. Oh, tadi sudah ya. Oke, ini sudah dibuatkan tadi PT Mulia, dan sekarang kita ke tanggal 12. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11 Januari. Jadi pernah pesan barang tanggal 11, sekarang perusahaan terima barang sekaligus tagihan dan barang dimasukkan ke gudang depan. Nomor faktur pembelian yang sudah diterima adalah faktur Januari 906, dan atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Nah, jika kita terima barang disertai tagihan, kita inputnya di purchase invoice. Jadi kita ke menu purchases, pilih purchase invoice, dan kita pilih ini ya, nama vendor. Nah, tanggal 11 itu siapa? Mulia Abadi ya. Jadi kita pilih Mulia Abadi, kemudian tanggal 12 Januari 2019. Nih, get from-nya adalah order. Ya, ini seperti biasa, masukkan dulu nomor invoice-nya. Oke, get from, order. Kemudian klik icon search. Next. Oke. Nah, ini barang-barang dimasukkan ke gudang depan, klik detailnya, kemudian kamu rubah gudang ini menjadi gudang depan agar kuantitinya itu menambah di gudang depan, bertambah di gudang depan ya. Atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit. Jadi sebelumnya kan kita pernah deposit ke Mulia Abadi ya. Sekarang deposit itu kita gunakan untuk mengurangi tagihan ini. Tagihan sebanyak 13.750 ini, 13.750.000 ini kita akan potong dengan uang deposit yang pernah kita setor sebelumnya. Caranya adalah ya, ini down payment, kita klik. Oke, ini dia ya down depositnya. Kita klik next. Oke, nah ini di sini ya. Ya, kalau kita di sini akan muncul otomatis DP. Oke, jadi kalau kita perhatikan uang muka 7.500.000 ya. Ya, uang muka 7.500.000. Oke. Jadi coba kita ini ya, kita save dan kita lihat transaksinya. Kita lihat jurnal entry-nya.
Oke. Ini ada uang muka yang sudah tercatat. Coba kita lihat jurnal detailnya. Ini ada uang muka pembelian ya. Tadinya itu adalah aset ya, tapi sekarang sudah terrealisasi ya. Kita sudah potong, maka itu dikreditkan, dikreditkan. Kemudian ada muncul hutang usaha IDR sebanyak 6.250.000, nilai persediaan barang sekian dan pajaknya. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 12 yang berikutnya ya, tanggal 12 yang berikutnya. Sekarang kita di tanggal 12 Januari 2019, perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi dengan faktur nomor faktur JAN 906 karena barang tersebut cacat dan tidak bisa dijual kembali, dan barang akan dikeluarkan melalui gudang depan. Nah, sekarang kita catat, jika ada retur, kita ke menu purchase return. Kita pilih nama pemasoknya, Mulia Abadi. Transaksinya tanggal 12 Januari 2019 ya. Oke, kemudian kita pilih fakturnya ya, 906. Nih, yang 906 ya. Get from yang ini, tapi kita hanya retur satu saja. Nih. Jadi ini dihapus, ambil satu. Diambil dari gudang depan ya. Jadi satu yang diretur dengan VAT 5.000, maka jadi total 55.000. Oke. Nah, sekarang kita save and close. Coba kita lihat jurnalnya apa. Ini retur pertama kali buat ini. Kita lihat dia punya, kita lihat jurnalnya. Jurnal detail. Oke, ini ya, persediaan barang 54.000, beban pokok penjualan, PPN masukan ya, hutang usaha IDR. Retur. Berapa sisa nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Kita ke chart of account ya. Diminta di notes kita untuk buka chart of account untuk hutang usaha IDR. Jadi kita lihat mana ini hutang usaha IDR. Kita lihat namanya di sini. Kode 2 ya, hutang usaha IDR ini ya. Nih, ada 37.725.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang kita tiba pada transaksi selanjutnya. Tanggal 13 Januari 2019, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Oke, jadi pembelian ini melalui transfer Bank Mandiri IDR, dan kita akan membeli barang yang baru yang belum tercatat di database ini adalah meja kaca. Jadi ini adalah item baru. Karena item baru, maka perlu untuk di-input ya ke dalam sistem, dalam aplikasi, yaitu satu inventory namanya meja kaca. Jadi caranya adalah kita pergi ke menu inventory, kemudian pilih item, menu item. Kita lihat reaper horizontal lainnya. Di sini nomornya I006 terakhir, berarti kita ambil I007 ya, biar ini bagus teratur. Kategorinya meja, on off auto numbernya diklik, dan di sini I007 ya, item name-nya adalah
meja kaca, inventory, unitnya pieces. Oke. Di tab sales purchases ini default sales price-nya diisi, yaitu 375.000. Nah, ini ya. Dan teksnya ini jangan lupa di-assign untuk pajak pertambahan nilai. Yang lain tidak perlu diisi ya. Ini di-save saja. Oke. Setelah kita sudah selesai untuk membuat barang ini, kemudian kita lakukan pembelian ya. Lakukan pembelian langsung kita bayar. Berarti kita langsung klik ke purchase invoice ya. Kita ke purchases, kemudian purchase invoice, kemudian kita masukkan nama pemasok ya. Nah, di sini ada pemasok umum ya, belum ada ya. Vendor pemasok umum kita buat, kita save. Kemudian tanggal transaksinya adalah tanggal 13 Januari 2019. Kemudian nomor fakturnya kita masukkan 08791. Oke. Nah, mejanya ini kita ambil ya, meja kaca dan kuantitinya 100. Jadi meja kaca meja kaca 100, kuantitinya. Kemudian harganya adalah 85.000. Kita akan tempatkan ini di gudang depan ya. Jadi ganti gudangnya ke gudang depan. Kemudian klik next. Setelah kita klik next, karena ini adalah langsung dibayar, berarti kita langsung proses payment-nya. Klik proses, kemudian klik payment. Setelah kita klik payment, kita masukkan di sini ada ini ya, Mandiri. Payment method-nya adalah transfer. Jangan lupa di calculate payment amount. Tanggal transaksinya adalah tanggal 13 Januari 2019. Oke. Kita klik save ya. Kita klik save and close. Maka dengan demikian transaksi tanggal 13 Januari sudah selesai. Kita lanjut lagi di transaksi yang berikutnya. Tanggal 13 Januari 2019, perusahaan melunasi hutang ke PT Mulia Abadi. Nomor fakturnya seperti yang terlihat, dan kemudian pembayaran ini dilakukan dengan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek GR0098. Jatuh tempo atau clearing date-nya 31 Januari 2019. Nah, untuk pelunasan yang dilakukan ini hanya sebagian, yaitu sebesar 10 juta. Jadi kalau kita mau input transaksi pembayaran hutang, maka kita ke purchase payment ya. Purchase payment, saya hapus dulu. Oke. Di purchase payment ini kita ketik nama vendor ke PT Mulia Abadi. Kemudian banknya adalah Bank Mandiri IDR. Terus payment methodnya transfer ya. Cek. Cek GR 0098, tanggal bayar 13 Januari 2019, kemudian tanggal ceknya adalah 31 Januari 2019. Oke. Nah, ini mau bayar hutang ya ke Mulia Abadi. Nomor invoice-nya 9128. Ya, jadi ini yang diancentang. Yang 9128 dibiarkan karena tujuannya adalah untuk bayar hutang itu, dan di sini nilai hutangnya adalah 12 juta.
Nah, 12 juta ini di soal bilang dia mau bayar sebagian. Kalau dia cuma bayar sebagian, maka kita bisa coba ya, kita ganti ini 10 juta, kita kasih next. Oke. Jadi terhutang 12 juta tapi bayarnya baru 10 juta. Kita calculate payment amount dan kita simpan transaksi ini. Has been successfully saved ya. Alright, sekarang kita ke transaksi yang selanjutnya tanggal 14. Tanggal 14 Januari 2019, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian baru barang tersebut dikirimkan setelahnya. Ada beberapa detail barang di situ berdasarkan kuantitinya, harga per barang, dan diskon. Dan atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri IDR. Kemudian barang baru akan tiba pada tanggal 15 Januari 2019. Nomor faktur pembeliannya sumber garing 2019 776. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan lakukan setting dulu ya. Ini notes-nya diminta kita aktifkan dulu fitur pembelian, tagihan di muka mendahului barang diterima. Kemudian kita catat transaksi pembelian ini di purchase invoice, langsung nanti kita bayarkan. Dan kemudian kita masukkan vendor baru dengan mengetik nama pada kolom pemasok atau vendor ya. CV Sumber Kayu ya. Oke, jadi kita buat vendornya aja dulu ya. Air kita bisa tambahkan ya V007 ya. Kategori ini V007, nama CV Sumber Kayu, kemudian kontaknya, purchase-nya. Oke, jadi untuk yang ini kita save saja. Yang penting CV Sumber Kayunya sudah oke. Nah, sekarang kita cek ya preference kita. Ya, di sini dia bilang kita harus setting dulu ya ke fitur pembelian purchases. Kemudian di purchases ini ada settingan ya. Bentar. Preferensi pembelian purchases ya. Sebentar ya. Features. Oke. Purchase features. Ini invoice prior receipt ya. Kita centang, kita save. Oke, selanjutnya kita lakukan transaksi pembelian, purchases, kemudian purchase invoice. Kita pilih nama customer-nya sesuai yang sudah didefinisikan tadi. Sumber Kayu ya. Sumber Kayu, tanggal transaksi adalah tanggal 14 Januari 2019. Nomor fakturnya adalah sumber garing 2019 776 ya. Oke. Nah, barang yang kita memasukkan adalah kursi kerja sebanyak kuantitinya 100, harganya adalah 100.000. Oke, diskonnya di sini 15%. Jadi kalau dia dalam bentuk persen kita masukkan ke sebelah kiri, ketik saja 15.
ya. Kemudian gudangnya, nah ini tidak dikasih tahu ya gudangnya mau taruh di gudang mana, ya. Tidak tahu kalau ini mau di-assign ke gudang mana ya. Oke, jadi kalau tidak tahu di-assign ke gudang mana, kita biarkan saja secara default seperti ini. Next. Kemudian setelah porsi kerja, kursi santai ya. Kursi santai ini sejumlah 50, kemudian harganya 80.000 dan tidak ada diskon. Oke. Jadi ada 100 dengan nilai 100.000, 50 dengan 80.000 ya. Barang baru akan diterima tanggal 15 Januari. Jadi kita bisa masukkan di sini untuk tanggal terimanya ya. Ini 15 Januari. Oke. Kalau ini sudah selesai karena akan dibayar langsung melalui transfer, maka kita akan langsung proses. Payment, kemudian banknya kita pilih Mandiri IDR. Tanggal transaksinya adalah tanggal 14 Januari 2019. Kemudian di sini metodenya adalah transfer. Kita klik calculate payment amount ya. Oke, kalau sudah nanti kita klik save ya. Klik save. Oke. Tanggal 15 Januari 2019, perusahaan terima barang atas pembelian tanggal 14 Januari. Berarti ini yang sambungan transaksi sebelumnya ya. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Jadi kalau terima barang, kita akan catat di menu penerimaan barang ya. Jadi ini inventory, purchases, kita pilih receive item. Terima dari CV ya, CV sumber kayu, tanggal transaksi tanggal 15 Januari 2019. 15 Januari 2019 ya. Nomor terima tidak ada nomor terima, mungkin receive, beri nama receive 001 aja ya. Get from-nya ini ya, get from-nya bisa reverse invoice ya. Di sini tidak ada ya. Tunggu sebentar. Tadi kayaknya kita harus edit dulu ya, yang tadi yang purchase invoice. Yang purchase invoice tadi itu yang di bagian sini. Yang langsung di payment tadi itu harusnya kita harus tandai bahwa faktur itu kita terima dulu tagihannya, kemudian nanti kita terima belakangan. Jadi kita harus identify ya transaksi ini. Nah, karena tadi sudah terlanjur adakan payment juga. Nah, bagaimana kalau kasusnya ya saya terlanjur tapi ada kesalahan. Contoh untuk di transaksi yang 14 ini, maka kita akan cari yang paling ujung dulu. Apa ini dia? Yang ini. Transfer bank ya. Jadi kita pergi lihat menu purchase payment. Transaksi yang paling terakhir tadi kita mau hapus ya, yang ini kita akan delete dulu. Kita akan delete dulu.
Kenapa kita delete? Kita mau ke ini ya, kita mau ke purchase invoice. Kita mau ke purchase invoice. Nah, ini yang saya tidak lakukan ya, yang ini harus dilakukan juga. Oke, jadi transaksinya yang paling terakhir sekali adalah ini ya, sumber kayu. Oke, lihat ya waktu di additional info. Ini. Nah, di sini tuh harus ada apa ya? Harus ada tanda ya bahwa itu invoice ini mendahului barang diterima. Tapi karena kita settingnya belakangan, ini sudah terlanjur dibuat, mau tidak mau ini harus dibatalkan juga ya. Kita hapus saja dulu, nanti kita buat lagi. Jadi ini kita hapus. Kita lagi membuat keadaan ya. Kita lagi membuat keadaan transaksi adalah sebelum tanggal 14 ini sebelum tanggal 14 ini terrealisasi. Jadi baru sampai sekarang kita kondisinya baru setelah tanggal 13. Tanggal 14 ini baru masuk. Nah, tanggal 14 ini yang penting lihat baik-baik ya, dia punya settingan, preferences, dan kemudian ini features-nya. Features-nya untuk purchase features, invoice, prior, receipt. Sales return juga ini, invoice, prior, delivery nanti ya, tapi belum. Ini baru yang purchase. Invoice, prior, receipt. Jadi kita save. Nah, harusnya waktu kita catat transaksi purchase invoice, ya yang tanggal 14 ini ya, tanggal 14 ini, new data, misalnya ya. Nah, ini nih, kita centang yes, preceding receive item ya. Nah, transaksi 14, tanggal 14 Januari 2019, nomor fakturnya, sumber 776, kemudian ya di sini kursi kerja sebanyak 100 ya. Sebanyak 100, nilainya 100.000, kemudian diskonnya 15 ya. Selanjutnya kursi santai sebanyak 50, harganya 80.000, tidak ada diskon ya. Oke, ini semua. Oke. Dan barang baru dikirim setelahnya. Tapi kita sudah akan bayar. Jadi kita seperti tadi lagi proses. Kita proses ini pakai Mandiri, IDR, kemudian pembayarannya transfer. Kita transaksinya tanggal 14 Januari. Ini diklik calculate payment amount dan kemudian kita save ya, kita save transaksinya. Nah, sekarang perusahaan akan melakukan penerimaan barang ya, melakukan penerimaan barang atas pesanan tanggal 14. Jadi kita ke menu purchases, receive item, kemudian kita akan ketik nama suppliernya, tanggal transaksi tanggal 15 Januari 2019. Kemudian di sini nomor terimanya anggaplah R001 dan kemudian get from-nya adalah reverse invoice ya. Nih, harusnya ada nih seperti ini. Oke. Ya.
Dan dia bilang barang dimasukkan ke gudang depan. Jadi nanti pada saat terima barang baru kita alokasikan ke gudang depan. Tadi itu kita yang di invoice itu kita mendengar instruksi setelahnya saja setelah barang itu diterima. Jadi ini depan ya, depan. Oke. Kalau sudah, kemudian kita save and close. Ya, successfully. Tanggal 16 Januari perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14. Jadi untuk klaim ini satu barang yaitu kursi santai sebanyak 1 pieces itu dikeluarkan dari gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi saat kursi santai yang rusak. Jadi kita ke supplier, ada menu supplier claim tetapi sekarang belum diaktifkan. Jadi kita bisa aktifkan supplier claimnya ke preferences, kemudian kita centang ya di bagian features, purchase features, supplier claim, save. Nanti setelah kita centang supplier claim, dia akan masuk ke menu ini ya, dia akan masuk ke sini ya, ini tadi nggak ada, tapi sekarang karena kita centang dia muncul. Supplier claim, transaksi tanggal 16 ya, claim out ya, suppliernya adalah Sumber Kayu, tanggal transaksi tanggal 16 Januari 2019, kemudian kursi santai yang diklaim dan nilainya 1 ya, available stocknya 10 itu di gudang belakang, tapi di sini mintanya adalah dikeluarkan dari gudang depan. Jadi ini kita pilih depan ya, nih depan ya. Oke. Next, kemudian kita klik save and close. Nah sekarang tanggal 17 Januari perusahaan terima klaim pembelian yang dilakukan tanggal 16 Januari sebelumnya. Nah, kursi santai ini dimasukkan ke gudang depan lagi. Nah, sekarang kita akan setting dulu selisih nilai persediaan dengan beban pokok penjualan di pengaturan setting ya. Jadi kita ke pengaturan setting, preferences, kemudian kita ke chart of account. Kita ke chart of account dan kita setting beban pokok penjualannya ini ya, beban pokok penjualan ini, cost of goods sold ini, beban pokok penjualan dengan selisih nilai persediaan. Jadi selisih barang diterima atau selisih nilai persediaan ya. Oke, save. Oke, kita bisa juga periksa ini ya, contoh. Nih, contohnya chart of account, inventory ya, features. Oke, jadi dia lebih ke cost of goods sold-nya ya. Yang diminta cost of goods sold-nya. Cost of goods sold-nya, selisih nilai persediaan. Nah, sekarang kita mau input dia punya claim yang terima itu ya. Supplier claim karena barangnya sudah diterima, kita pilih di sini claim in. Supplier ini supplier ini tanggal 17/01/2019 ya. Ini ya. Supplier
Ya. Nih ya. Nih save. Oke, tanggal 18 Januari, perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening dari Mandiri PT Sentra Furniture. Oleh karena itu, kita akan update nomor rekening tersebut dalam Accurate Online, sehingga pada tujuan seperti pembayaran invoice, kita sudah punya nomor account-nya mereka. Jadi kita ke supplier, kita ke purchases, kemudian ke supplier, dan pilih nama ininya ya, PT Sentra Furniture. Kita cek dulu PT Sentra Furniture. Ini PT Sentra Furniture. Kita punya bank account ya. Klik bank account, bank name-nya adalah Mandiri. Kemudian account number-nya kita bisa ini sebenarnya. Bisa copy paste. Kemudian on behalf of ya PT Sentra Furniture. Sentra Furniture next. Oke, save ya. Dengan selesainya transaksi tanggal 18, bagian modul pembelian part 2-nya juga sudah selesai, nanti part 3-nya kita lanjutkan lagi.